Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada Mbak Anggi dipimpin doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anggi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang kita melakukan pembelajaran kali ini jarak jauh. Kita tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa jika keluar rumah tetap memakai masker. Anak-anak nanti akan Ibu share link presensi yang akan Ibu kirimkan lewat Google WhatsApp ya. Nah, anak-anak hebat semuanya sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Anak semua, jadi hari ini kita akan membahas tentang masuk ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi sejarah yang ada di daerah Belitung. Adapun tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini yaitu di sini ada 6 tujuan. Tujuan yang pertama, setelah berdiskusi, siswa diharapkan dapat menyebutkan makna peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerah Belitung. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa diharapkan dapat menemukan tempat-tempat bersejarah yang ada di Belitung. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan siapa saja tokoh bersejarah yang ada di Belitung. Yang keempat, siswa dapat menceritakan kembali tentang tokoh-tokoh bersejarah yang ada di daerah Belitung. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kenampakan alam dan buatan yang ada di wilayah Belitung. Terus yang terakhir, siswa mampu menguraikan hasil-hasil keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah di daerah Belitung. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu ada 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang peninggalan sejarah yang ada di daerah Belitung, tokoh-tokoh bersejarah yang ada di daerah Belitung, dan kenampakan alam dan buatan yang ada di daerah Belitung. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya sejarah bagi kita. Jadi sejarah adalah subjek yang sangat penting karena mengajarkan kita tentang dunia, negara, kota, dan komunitas kita, serta bagaimana semuanya bisa menjadi seperti sekarang ini. Baiklah, Ibu minta kepada Mbak Zerin untuk membacakan materi yang ada di layar HP atau laptop kalian. Silakan Mbak Zerin. Baik, Bu. Belitung. Belitung merupakan kepulauan yang mengalami beberapa pemerintahan raja-raja. Pada akhir abad ke-7, Belitung tercatat sebagai wilayah kerajaan Sriwijaya. Kemudian, ketika kerajaan Majapahit mulai berjaya pada tahun 1365, pulau ini menjadi salah satu benteng pertahanan laut kerajaan tersebut. Baru pada abad ke-15, Belitung mendapat hak-hak pemerintahannya. Tetapi itu pun tidak lama, karena ketika Palembang diperintah oleh Cokrodiningrat II, pulau ini segera menjadi taklukan Palembang. Terima kasih kepada Mbak Zerin sudah membacakan materi. Untuk selanjutnya, Ibu akan bacakan tentang lanjutan materi yang tadi. Jadi berdasarkan sejarah yang diceritakan dulu, armada Mongol terdapat di sebuah pulau yang mereka sebut dengan Goulan. Ini pulau tersebut disebut dengan nama Belitung. Setelah memperbaiki kapal, mereka berlayar ke Pulau Jawa. Dan kemudian singgah lagi ke pulau tersebut. Ada sekitar 100 tentara yang sakit bermukim di pulau tersebut. Itulah sejarah Belitung yang dikenal masyarakat setempat. Diperkirakan bahwa asal-muasal penduduk Belitung ialah keturunan dari tentara Mongol yang tertinggal di pulau tersebut. Ada beberapa sejarah kerajaan di Pulau Belitung, yaitu yang pertama ada Belitung sendiri, Kerajaan Badau, Kerajaan Balok, dan Kerajaan Belantu. Dan ini bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Pulau Belitung, yaitu yang pertama ada Bendungan Pice. Bendungan Pice yang berada di bagian hulu Sungai Lenggang itu memiliki panjang sekitar 50 meter dengan 15 pintu. Air di sekitar pintunya memiliki ukuran 2,5 meter dan tinggi pintu 10 meter. Dan yang kedua, di situ ada Museum Tanjung Pandan. Koleksi senjata peninggalan Jepang dan Belanda ini, senjata-senjata tersebut berupa samurai, pedang, dan senjata laras panjang peninggalan kolonial Belanda. Samurai
samurai. Selanjutnya ada Gede. Jam Gede merupakan situs sejarah yang memiliki ranah kota Tanjung Pandan yang terletak pada Manara. Sebuah gedung yang sekarang menjadi Barata Department Store. Terus yang selanjutnya yaitu rumah Kapiten Panjong Toen dibangun pada tahun 1868 disebut sebagai rumah kapiten dikarenakan sejatinya fungsi rumah asli rumah ini adalah rumah kapiten. Kini rumah ini masih utuh dan terawat. Baiklah anak-anak semua, di sini ada sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya yaitu ada beberapa bangunan bersejarah di Pulau Belitung. Jelaskan bangunan apa yang masih utuh dan terawat sampai sekarang. Kan tadi Ibu sudah jelaskan tuh tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Belitung. Ayo siapa yang bisa menjawab bangunan apa yang masih utuh dan terawat sampai sekarang? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Zerin. Jawabannya yaitu rumah kapiten, Bu. Ya, benar sekali. Jadi benar ya anak-anak, jawaban Mbak Zerin yaitu rumah yang terawat sampai sekarang yaitu rumah kapiten. Kini rumah ini masih utuh dan terawat. Yang bisa dilihat dari bangunan bersejarah, rumah Kapiten Panjong Toen ini memang masih utuh meskipun bukan milik pemerintah, namun tetap dirawat oleh keturunannya yang bernama N.Y. Esterlena. Nah, anak-anak, kan tadi kita sudah belajar tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Belitung. Itu cuma sebagian saja ya. Tempat-tempat bersejarah di Belitung itu ada keramik, ada bangunan tua, rumah tua Kuase, Gunung Tajam, dan Genting Ampit. Dan ada banyak lagi tempat-tempat bersejarah yang ada di Belitung. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Bu, saya Silvi izin bertanya. Iya Mbak Silvi, silakan. Bu, bagaimana masa pendudukan Belanda dan Jepang di Pulau Belitung, Bu? Baik, terima kasih Mbak Silvi. Jadi di sini Ibu akan jelaskan tentang bagaimana kedudukan Belanda dan Jepang di Pulau Belitung. Jadi pada abad ke-17, Pulau Belitung menjadi jalur perdagangan dan merupakan tempat persinggahan kaum pedagang. Dari sekian banyak pedagang, yang paling berpengaruh adalah pedagang Cina dan Arab. Hal ini dapat dibuktikan dari tembikar yang berasal dari Wangsa Ming abad 14 hingga ke-17 yang banyak ditemukan dalam lapisan-lapisan tentang timah di daerah Kepenai, Buding, dan Kelapa Kampit. Ini cuma sejarah singkat kedudukan Belanda Jepang yang ada di Belitung. Bagaimana Mbak Silvi, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh bersejarah yang ada di Belitung. Untuk tokoh yang pertama yaitu ada Depati Amir. Depati Amir dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kepahlawanan, Depati Amir telah dinobatkan oleh Jokowi melalui Kepres nomor 123 TK tahun 2018. Hanan Judin, Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, ini TNI AU pimpinan Optir Muda Udara. Ada Depati Bahrin. Depati Bahrin, pahlawan yang pernah memimpin perang 1819 sampai 1828, diangkat sebagai Depati Tanah Jeruk oleh Sultan Palembang dan salah satu panglima 7 yang terkenal di Pulau Bangka Belitung. Terus yang keempat yaitu ada Hamidah. Saat revolusi berlangsung, ia membuka sekolah sendiri pada tahun 1949, diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya ada Depati Hamzah. Depati Hamzah adalah putra sulung Depati Bahrin. Sedangkan Hamzah adalah adik atau saudara kandung Amir sebagai putra sulung Amir. Selanjutnya ada Batin Tikal, seorang pejuang pada masa penjajahan Belanda. Dia dikenal karena kesaktiannya. Tokoh-tokoh bersejarah yang terakhir yaitu ada Depati Cakraningrat. Tanjung Pandan sebagai ibu kota Belitung dipegang langsung oleh Depati Cakraningrat. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang penampakan alam buatan dari dulu dijaga sampai sekarang yang ada di daerah Belitung. Jadi Belitung terkenal salah satu kepulauan Indonesia yang menyimpan ribuan objek wisata dengan keindahan alamnya. Selain Pulau Bangka dan Belitung, masih terdapat ratusan pulau-pulau kecil yang sebagian berpenghuni di sekitar Bangka Belitung yang dikenal sebagai daerah
hasil timah dan memiliki pantai yang sangat destinasi wisata dan kerukunan antar etnis. Nah, anak-anak, jadi di sini ada link video tentang kenampakan alam buatan yang dijaga sampai sekarang yang ada di Pulau Belitung. Mari kita tonton sama-sama. Selamat menonton anak-anak. Ini letaknya tidak jauh dari kota Tanjung Pandan. Dan jalanan menuju ke pantai ini sudah sangat bagus sekali. Konon, katanya disinilah tempat syuting film Laskar Pelangi. Pantai Tanjung Kelayang. Belitung memang identik dengan pantai-pantai yang indah dan bagus sekali. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Kelayang. Pantai Tanjung Kelayang ini letaknya tidak jauh dari Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas. Kalau kalian main ke Pantai Tanjung Tinggi atau Pantai Tanjung Kelayang, pasti akan kelihatan sebuah mercusuar menarik di tengah laut. Nah, itulah Pulau Lengkuas, kawan. Jadi banyak sekali bebatuan granit di sana, pasirnya putih, pantainya landai, dan oh ya, island hopping di pulau-pulau kecil yang ada di Belitung. Banyak sekali pulau-pulau kecil yang ada di perairan Belitung ini. Oh ya, siapin juga ya tabir surya buat kalian supaya kulitnya tidak terbakar. Kalau hitam sih nggak apa-apa, tapi kalau udah terbakar itu perih sekali, kawan. Kelima adalah Danau Kaolin. Sekilas kalau kita mau landing di Belitung, kita pasti akan melihat kubangan-kubangan kecil dengan danau berwarna hijau toska. Indah memang, dan sekarang dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata. Yang keenam adalah Bukit Pramun. Oh ya, bukit ini sedang dibangun menjadi digital forest. Jadi kalau teman-teman datang ke Bukit Pramun, coba download aplikasi namanya Pramun Hill dan scan beberapa barcode atau beberapa gambar yang ada di sana. Kalian akan banyak menemukan cerita-cerita menarik tentang Bukit Pramun ini dari kota Tanjung Pandan. Tapi, lelah yang kalian dapat ketika melakukan perjalanan ke sini terbayar dengan indahnya pantai dan susunan batu granit yang ada di sekelilingnya. Nah, anak-anak kan kalian sudah menonton video yang sudah Ibu share tadi ya tentang penampakan alam yang ada di Pulau Belitung. Jadi di Belitung itu memang terkenal tentang pantai-pantainya yang bagus, terus destinasi wisata yang harus wajib dikunjungi jika ke Belitung itu ada Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas, Pantai Tanjung Kelayang, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada tugas kelompok. Jadi nanti kalian tuliskan hasil kerja kelompok kalian pada lembar yang sudah Ibu siapkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, tidak terasa kita sudah sampai ke akhir pembelajaran. Kita sudah banyak belajar ya hari ini. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang sejarah. Jadi, ada yang tahu apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyebutkan kita belajar apa aja tentang? Ada yang bisa menyebutkan kita belajar apa hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Zerin. Jadi, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peninggalan sejarah yang ada di daerah Belitung. Yang kedua, tokoh-tokoh bersejarah yang ada di daerah Belitung. Dan yang terakhir yaitu kenampakan alam dan buatan yang ada di daerah Belitung. Jadi Mbak Zerin, perhatikan ya materi apa yang Ibu sampaikan tadi. Dari sini apakah kalian sudah paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Sebelumnya, Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang materi keberagaman. Nah, kita sudah berakhir. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kepada Mbak Silvi dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Silvi sudah membacakan doa. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih untuk yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.